Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Kita masih membicarakan bahwa seorang murid, seorang salik, seorang yang menempuh jalan menuju Allah dengan sekali lagi menyadari bahwa sebenarnya Allah tidak pernah berjarak, sehingga kita harus menempuh suatu perjalanan. Perjalanan itu biasanya memberi pengertian bahwa ada jarak. Kalau tanpa jarak kan berarti tidak butuh berjalan. Berjalan berarti butuh jarak. Padahal sebenarnya sekali lagi Allah tidak pernah berjarak dari makhluknya. Nah, mengapa harus ada istilah salik, orang yang menempuh jalan? Itu gara-gara hawa nafsu kita. Hawa nafsu manusia yang menyebabkan Allah seperti seolah-olah berjarak. Lah kok sudah nggak usah, mbok ya, sebaiknya kata atau istilah salik, orang yang menempuh jalan, itu dibuang. Biar benar-benar kita itu dari arah omongan saja sudah tidak mengakui adanya jarak. Ya karena betapapun manusia tetap manusia. Manusa niku dielingno kaya apa nggih? Niku mesti lali, ya senajan terkadang eling meneh. Summiyal insanu insanan li'annahu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu disebut sebagai insan karena memang pekerjaannya suka lupa. Diingatkan seperti apapun akan terus lupa. Meskipun ya terkadang ada yang kembali ingat. Jadi ini sekaligus juga istilah salik, orang yang menempuh jalan, meskipun itu tidak bisa hakikat, ya, tidak boleh dimaknani secara hakikat, tetapi itu sekaligus malah mencerminkan hakikat manusia yang selalu lupa akan hakikatnya sendiri dan apalagi hakikat Allah. Nah, ampun. Itu lagi-lagi gara-gara apa tadi, hawa nafsu manusia kemudian seolah-olah melihat adanya jarak antara manusia dengan Tuhannya. Maka dalam menempuh jalan ini kemarin disampaikan kita butuh guru. Bagaimana caranya mencari guru? Sebetulnya konsepnya tidak perlu mencari, asalkan kita butuh, maka guru itu akan kita temukan sendiri. Wah, aneh nih, wong katanya kita itu butuh guru, tapi kok tidak perlu mencari. Maksudnya tidak perlu mencari-cari. Tidak perlu mencari-cari. Karena ketika kita benar-benar menginginkan seorang guru, keinginan ini harus benar-benar ingin. Wah, aku ya kepengen kok duwe guru wali. Itu sekedar ingin, bukan benar-benar ingin. Benar-benar ingin itu gambarannya seperti orang yang satu, keplongor. Ngapa keplongor? Kehausan yang sangat, ya, sangat kehausan. Ini yang bawah kurang banter sedikit. Kemarin kayak pas hujan itu enak, dibanterno sidik itu kok enak. Jadi keplongor, keplongor, haus yang sangat butuh kepada air. Kita ini mohon maaf seringkali tidak begitu haus sangat, maka kita minum air juga tidak sepenuh hati. Ngoten, wis mimpeh aku. Sudah benar-benar sebetulnya sudah enggak haus, enggak dahaga, tapi ya pura-pura dahaga. Nah, belum lagi kalau sudah dahaga karena tidak menyadari kedahagaannya yang sebenarnya, maka ditempuh jalur-jalur bypass, jalur cepat. Apa? Menghilangkan dahaga dengan minuman-minuman yang tidak asli, tidak perlu saya sebut.
Sebetulnya kalau dahaga itu pakai air yang asli, insya Allah cepat hilang. Tapi apalagi anak muda tidak percaya. Oh ya yang ini yang bersoda, yang itu ya menipu. Karena ternyata kita selama ini baru persoalan ngorong. Ora paham kula jenengan iki. Ora paham ngorong sing temenanan. Apalagi kita haus akan adanya seorang guru. Nah itu satu. Yang kedua, ya seperti orang yang hampir tenggelam di laut, butuh pertolongan. Nah niki, kalau kita itu ingin mendapatkan guru dengan perasaan seperti itu, maka akan ada guru. Sekaligus kalau kita menginginkan segala sesuatu, tidak hanya menginginkan guru ya, kalau ini kan memang pembahasannya kita sedang butuh guru. Nah kalau kita menginginkan sesuatu, kenapa kita masih sulit terkadang atau seringkali sulit mendapatkan sesuatu tersebut? Karena lagi-lagi kita tuh sebenarnya belum begitu butuh kepada sesuatu itu. Wah, aku butuh kaji kok Kang, mbah ora butuh iki lho. Kita di situ belum memahami hakikat keinginan kita untuk haji. Cobi jenengan jujur mawon, jenengan kok kepengin kaji ben la apa le? Ben diundang Pak Kaji ya nggih. Jujur mawon. Atau diperhalus sedikit. Ya karena saya alhamdulillah ada uang cukup. Untuk apa lagi kalau untuk haji? Kalau enggak untuk haji, ya wajar dong, iya wajar, tapi jujur saja Anda dengan diri Anda. Sehingga ketika kemudian ada pilihan antara membantu sesama dengan membayar ONH, kira-kira didahulukan mana? Membayar ONH. Pasang baliho 2024 dengan menolong korban Covid lebih duluan lebih penting mana? Saya harus ikut ngomong karena guru saya sudah ngendikan, Mbah Mustafa Bisri dalam Facebooknya tidak menulis, menampilkan gambar dua jenis gambar. Gambar pertama 4 baliho, gambar selanjutnya orang-orang terpapar Covid. Kita harus ikut-ikutan berteriak. Kita ini masih dalam krisis. Nah, ngoten nggih ya? Baliho itu kan kebutuhan tersier, sekunder aja enggak. Tersier itu nopo to? Mewah-mewahan. Loh kalau sekunder itu masih lumayan. Nggih. Kan tingkat kebutuhan itu 3. Pertama primer, ya, harus dipenuhi, makan itu primer, ya, pakaian, rumah itu primer. Yang kedua sekunder, ya misalnya apa, HP sekarang aja jadi primer, ya. Maka baliho mungkin bagi mereka juga jadi primer. Nah, ini tidak beres ini. Cara mikirnya udah ndak beres ini, mohon maaf. Pedih. Maka saya juga ikut-ikutan membagikan ulang postingan daunnya Mbah Mustafa Bisri. Saya tulis lelucon yang menyedihkan. Lelucon kok menyedihkan? Ya, menyedihkan betul. Prihatin kita. Iya. Jadi ya Allah, ya sudahlah itu. Nah, primer, sekunder, dan tersier ini juga di dalam konsep ilmu agama juga ada doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau doruriyat memang harus dipenuhi. Kalau hajiyat, nah ini memang tingkatan orang-orang spesial. Kalau Anda bisa lepas dari kebutuhan sekunder, kalau Anda bisa lepas dari HP top, kalau sekedar lepas dari kemewahan, insya Allah semua orang banyak yang bisa.
Nggih ha, pancen ra ono sing dienggo mewah-mewahan. Lah ini nggak mau berpikir lepas dari kemewahan di saat kondisi masih seperti ini. Ampun mas tekan dindi niku. Pun masal malih. Jadi sekali lagi kita sedang membutuhkan guru supaya kita mendapatkan guru itu, kita punya keinginan untuk mendapatkan guru, maka bagaimana kita memahami keinginan itu? Kita harus benar-benar dalam keadaan ingin. Intaha wa fi kalamihi itu nggih. Lan iku dalam dawuhe sinten sing terakhir wingi nika Sayyidi Abu Madian rahimahullah tambihun utai pengenget ala anna syaikha ing atase sak temene guru iku min minahillahi iku setengah saking pira-pira peparinge Gusti Allah wa hadayahu lan pira-pira hadiahe Gusti Allah lil abdi kedue kawula al muridi kang ngarepake Allah as-sadiqi kang jujur. Dari uraian kemarin itu bisa kita simpulkan bahwa keberadaan seorang guru, benar-benar guru, itu semata-mata pemberian dari Allah. Makanya jangan milih-milih, wong dikai kok milih-milih. Kecenderungan apalagi anak sekarang, anak sekolah, milih-milih guru. Sing kalau gurune ngepren, sing kalau gurune ora tau ngekeki tugas, top kok. Nah, niku pilih-milih niku. Nah, niku itu peserta didik kita seperti itu. Wah, gurune kok pokoke anggere maca kitab ae. Gak menarik, napa malih. Pas ngeten iki online-onlinean ngeten iki. Walah, nek dari Zoom niku mangke videone dipateni kabeh. Ketok teko tapi pancen ora ana gambare, murite ning ndi ra ngerti. Ae sembah niku. Nah niku. Jadi apa? Bahwasanya sekali lagi guru yang sebenar-benarnya itu adalah semata-mata pemberian dan hadiah dari Allah. Kepada siapa? Kepada seorang murid yang jujur. Ngene dadi murid ora jujur ya ora entuk guru. Maksude entuk guru sing ora kena. Ngoten. Nggih. Mulane kula nek nggih, kula nggih niru-niru mawon, Saya hanya sekedar niru-niru guru-guru saya. Guru saya dulu suka bercerita. Wah, dulu waktu saya sekolah masih diajar oleh Mbah Dolah, enak. Lah sekarang cuman saya yang ngajar kamu, ya nasibmu lah. Ya sekarang saya juga begitu. Dulu saya sekolah diajar Mbah Sahal. Lah sekarang kalian sekolah hanya saya yang ngajar kalian, ya nasibmu. Nggih nasibe. Lah terus zaman sering semakin zaman kan semakin turun, semakin buruk ya. Nah, kiai dulu nggak seperti kiai sekarang, itu jelas, itu harus diakui. Nah, terus saya bagaimana mendapatkan guru yang baik? Ya makanya Anda jujur dengan keinginan Anda itu. Nanti guru itu akan datang sendiri, guru itu akan Anda dapatkan sendiri, bukan kok datang ya. Guru itu Anda dapatkan sendiri. Tidak harus kita segala macam. Ya tiba-tiba banyak sekali cerita para wali dalam pengembaranya tiba-tiba bertemu dengan seorang gelandangan. Misalnya ada seorang pengembara sufi. Ini masyhur ya. Seorang pengembara sufi. Ya dulu memang suka mengembara atau suka mencari tempat-tempat khalwat lah ya. Tempat-tempat menyendiri. Di tengah perjalanan di pucuk pegunungan melihat satu buah niki delima. Wah, delima itu mewah waktu itu. Sekarang kan enggak ada yang mewah buah niku ya. Maka kemudian nafsunya, wah, enak sekali ini. Enak sekali ini kayaknya delima. Lihat kanan, lihat kiri. Ini di pegunungan enggak ada yang punya. Gitu. Ah, saya ambil bismillah. Dicoba ternyata asem, kecut banget. Dilepas. Kemudian meneruskan perjalanan sampai di pasar, bertemu dengan seorang gelandangan yang mohon maaf di tubuhnya penuh luka.
Dan luka itu tidak hanya dikerubuti oleh lalat, tapi berbagai macam serangga. Wis pokoknya lara, tatu dikerubungi lalat tok nggih pedih nggih. Si pengembara tadi bilang kepada orang gelandangan ini, "Ya Allah, yang menderita yang menimpamu itu loh, kok kamu nggak pernah minta kepada Allah supaya dihindarkan dari sengatan-sengatan serangga-serangga ini." Dibales, tersengat serangga masih belum apa-apanya ketimbang tersengat api neraka gara-gara delima yang kau ambil tadi. Dapat guru kan? Iya, wali diduali. Dapat guru hanya seorang gelandangan karena sang pengembara ini jujur mencari guru. Dapat sendiri. Dan sebagai ternyata dalam wujud seorang gelandangan. Alhamdulillah, mohon wangsul mriki. Lampun niku wau idza sadaqa ing dalem nalikane jujur sapa murid fi iradati ing dalem kekarepane murid. Wa badzala lan nyurahake berusaha sapa murid fi munasahati maulahu ing dalem ngarepake kebagusane pangerane murid. Mohon maaf, saya, Anda dan semuanya selama ini selalu mengharapkan kebaikan dari Allah napa mboten? Nggih. Selama ini kita mengharapkan kebaikan dari Allah nggih. Kira-kira kebaikan itu dalam bentuk apa? Rumah mewah? Mobil mewah? Nggih. Itu bukan kebaikan. Langsung ngegas mawon kula. Itu bukan kebaikan menurut Allah. Ya kita ingin mendapat kebaikan aja nggak jujur kok. Padahal hanya sekedar ingin, apalagi memberi. Wong ingin itu kan ya mestinya kalau kita punya keinginan itu yang jujur. Ngeten iki kula takon santri-santri wedok, nduk sing janjane sing mbok kepengin iku bojo sing kaya apa? Nggo anake kiai api anaten. Wah, masyaallah setia. Borong kabeh. Kamu jujur, kamu sebetulnya membutuhkan seorang suami atau pelengkap hidupmu saja. Kamu khawatir ditanya oleh temanmu, suamimu bekerja di mana? Ya. Kamu khawatir ditanya oleh temanmu, suamimu anaknya siapa? Ada anaknya menuso leh. Ada orang sing kawin karo anake kethek leh. Nah niku enggak jujur ternyata. Itu contoh yang paling mudah, gitu. Contoh yang paling mudah. Nah, ditingkatkan. Kita ini pingin punya anak yang seperti apa? Penurut, ahli ibadah, ngeten nggih? Nggih. Berprestasi di sekolahannya, nggih. Jujur mawon, untuk apa? Supaya nggak malu ditanya orang. Anakmu sekarang dapat prestasi berapa? Nah, begitu. Kita sendiri ternyata nggak jujur. Ini namanya itu tadi wasidqu wa badzala fi munasahati maulahu. Kita harus berusaha dalam mengharapkan kebaikan dari Allah. Kebaikan yang benar. Bukan kebaikan sekedar kelebihan-kelebihan. Kelebihan tidak selamanya bisa dikatakan sebagai kebaikan. Oh, ini lho. Wangil niki. Kelebihan tidak bisa selamanya diartikan sebagai kebaikan. Begitu juga kekurangan tidak bisa dikatakan selamanya sebagai cacat. Apa orang yang menderita cacat, apalagi sekedar cacat fisik? Nggih? Apakah orang yang menderita apalagi sekedar cacat fisik, maka apakah orang tersebut kurang? Tidak. Tidak. Makanya ya memang orang Indonesia itu paling pinter buat bahasa. Sekarang ini teman-teman difabel disebut sebagai yang berkebutuhan khusus. Yo apik niku apik. Bagus itu. Sudah mulai bagus ketimbang mulai tunanetra, tuna niku wah
sampai akhirnya tuna susila ya. Nah, oke lah, bagus itu ya. Kita sudah mulai memperbaiki istilah-istilah. Tuna ya diganti dengan berkebutuhan khusus. Karena sekali lagi orang yang cacat, apalagi sekedar cacat fisik, sama sekali bukan berarti menderita kekurangan. Bisa jadi orang-orang seperti itu memiliki kelebihan yang kita yang tidak cacat fisik ini ternyata kita tidak punya kelebihan itu. Nggih lah, ngomong Gusti Allah mau adil loh. Bon. Apalagi mohon maaf, orang tua yang memiliki putranya salah satunya itu cacat fisik sekali lagi. Jujur saja, kebanggaannya dengan putra-putranya yang lain beda. Meskipun mungkin bisa jadi lebih sayang, tapi kayaknya sayangnya yang lebih bernada kasihan. Sayangnya tetap karo anake sing paling pinter ah. Nggih. Lah nggih. Bila-bila ngoten lha nggih ngono kok wong tuwa. Ya berat sekali. Apalagi ini mencari guru sekali lagi, Mon. Juhdas titaatihi kelawan nemen-nemene kemampuane wong. Nggih. Jadi mencurahkan upaya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah secara serius, seserius mungkin. La alama, ora ing atase perkara qad yatawahamu kang terkadang ngayalake hu ing man sapa wong la ilma kang ora duweni ilmu iku maujud indahu ing dalem sandinge man. Wa inda dzalika, lan ing dalem nalikane mengkono kang tinutur yuwaffiquhu, mongko bakal mitulungi hu ing murid Allahu sinten Allah listimalil adabi, mari nggunakake pira-pira tata krama ma'ahu ing dalem sertane guru. 5 krana perkara asyhada kang maringake weruh sinten Allahu ing murid min ali martabati, saking luhure pangkate guru, wa rafi'i darajati lan tegese dhuwure pangkate guru, derajate guru. Jadi kalau memang kita benar-benar jujur ingin mendapatkan guru yang benar, maka Allah akan menolong kita. Menolong dengan apa? Menolong, memberi pertolongan kepada kita supaya kita juga beretika baik dengan guru itu. Kalau kita masih meragukan guru kita, berarti kita ini adalah su'ul adab, tidak punya etika kepada guru. Kenapa kita tidak punya etika kepada guru? Ternyata kita karena belum ditolong oleh Allah supaya kita beretika. Lah kenapa kita belum ditolong oleh Allah untuk beretika yang baik? Ya karena kita sendiri sejak awal tidak jujur. Nah, ini ngeri nih. Bolak-balik ini ngeri banget. Jadi sekali lagi, ya, mengapa seorang murid kurang beretika kepada guru? Karena murid tersebut tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Mengapa tidak mendapat pertolongan dari Allah? Karena sejak semula tidak jujur. Nah, bon. Qala Sayyidi Abu Madian Ibnu Abu Madian nggih titik ing dawuh asy-syaikhu utawi guru man iku wong syahidat kang nyekseni lahu maring man dzatuka apa zat ira bitakdimi kelawan dhisikake wasirruka lan nyekseni apa rahasia ira bitakzimi kelawan ngegungake. Guru, wah ini rada angel niki sing pertama pengertiannya, tapi nanti setelah itu semakin gamblang. Ya, pengertian seorang guru yang benar menurut Sayyidi Abu Madian adalah seseorang yang kita sendiri menyaksikan bahwa segala hal ini lebih baik memang saya haturkan kepada guru. Misalnya begini nggih. Panjenengan kagungan putra lahir. Anda punya putra lahir. Tentu saja kemudian ingin memberi nama. Nggih. Ah, nggih.
Apalagi itu anak pertama. Oh, nama harus dari saya sendiri. Padahal sebetulnya Anda punya guru yang lebih mulia. Lupa nggak minta nama dengan guru. Wah, kata nih apa santri sing rada-rada iso ndaki sithik ngono. Selali ora njaluk gurune. Wis pinter aku iso ngarang-arang dhewe, nek perlu karanganku luwih top ketimbang guruku. Guruku iku nek gawe jeneng alah kuno, Fatimah, Aisyah, Hafsah. Oh, aku kan iso modern. Baru milih nama saja kita sudah tidak punya etika dengan guru. Ini jenengan kula pupoh tenan-tenan itu. Enggak apa anak pertama, lelaki lagi. Cucu pertama, lu sampai mbahnya usul nama aja nggak diterima kok. Nggih napa mboten? Mbah kuno niku kuno. Niki lho sing modern. Astagfirullahaladzim. Jadi jati diri kita belum bisa mendahulukan guru kita dalam segala hal. Baru sekedar memilih nama untuk anak saja nggak bisa. Makanya saya sering terenyuh, terus terang sekali terenyuh. Santri sudah lulus 10 tahun yang lalu, tiba-tiba minta nama anak pertama. La ilaha illallah, kamu kok punya akhlak seperti ini? Alhamdulillah. Kamu punya akhlak seperti ini, masih ingat gurumu, padahal menurut saya ya dia mampulah sekedar nyari nama saja. Kemudian minta tolong carikan nama. Nah, saya juga tahu diri, makanya saya coba pilihkan nama yang rada-rada modern. Biar yang minta tadi langsung seneng, ketimbang dia mintanya terpaksa, nerimanya terpaksa. Udah terlanjur saya minta guru ngasih saya, masa enggak saya pakai, kan begitu. Nah, ini juga pesan kepada guru, jangan mentang-mentang dimintain terus saya enak sendiri guru, kan begitu. Nggih, Pak Ijan, jenengan Pak Ijan wis apa anakmu. Ya gurunya juga harus jujur, kan begitu. Tapi begitu, saya ternyuh karena iya ya. Ya alhamdulillah anak pertama saya mintakan nama guru. Anak kedua perpaduan dari 3 pihak. Abah, moro sepuh, guru. Alhamdulillah. Nggih. Anak pertama guru, anak kedua perpaduan pilihan nama. Anak ketiga, nah ini saya pilih sendiri namanya. Tapi saya boleh beralasan, gara-gara habis Isya itu nanti sudah ada hadirin selamatan, saya lupa minta guru. Nggih, harus buka Quran ngono lho kok pas fataliyati dzikra. Kula ambil taliyat dzikra, ngoten mawon pun. Niku alasan bakune nggih. Alasan wis iso golek, golek apik ngene kok. Nah begitu, itu baru sekedar memilih nama, apalagi yang lain. Wah, lagi anak pertama putri jenengan pengen nikah napa ya, Mbak? Nggih. Padahal iki ana gurune lho, kan ngoten. Nggih niku wis abot. Nggih. Angsal mawon kan diwakilke nggih. Diwakilkan jadi guru, tolong nikahkan anak saya ini dengan calonnya ini dengan mahar sekian. Guru, iya saya terima perwakilanmu. Kemudian ketika guru mengakati, ya begitu, saya nikahkan kamu dengan si Fulana, anaknya Pak Fulan yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkanmu dengan mahar sekian, halan gitu. Yang lagi viral, Gus Bahak menikahkan seseorang, ijabnya halan, dijawab alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Terus baru qabiltu. Nggih. Itu kan berarti kan dipisah antara ijab dan qabul, padahal syarat utama ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah. Mulai pemisah ucapan, apalagi pemisah ruangan. Ijabnya di sini, qabulnya di dalam, tidak boleh. Nggih, acara pertama ijab, ijab tok.
Acara kedua qabul kita pindah tempat. Nah, ya enggak sah itu. Ada pemisah. Tetapi ya karena itu yang diakadkan itu orang sudah sepuh dan alim, tahu bahwa kalau pemisahnya hanya bismillah hamdalah sholawat itu enggak apa-apa. Tapi ada ulama yang menambahi asal bismillah hamdalah sholawat diniati tabarukan. Kalau diniati sebagai pemisah ya nggak sah juga. Tetapi Gus Bahak tetap nggak, nanti bikin masyarakat bingung. Iya itu sah. Ulangi lagi. Nah, ya tetap ya gitu. Halan qabil tuh sah. Itu niru Mbah Maimun. Mbah Maimun dulu juga begitu. Mengakatkan seorang alim ya begitu. Angkahtuka wa zawwatuka maktubat halan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadisihi syarif. Ya ma'syara sabab kedawan lah. Baru qabil tuh. Nah, disinilah fikih sosial yang dipahami oleh guru-guru yang mulia. Oh, kalau orang lain lu kan pokoknya sah, apalagi dengan bismillah hamdalah kan bagus. Ya begitu, kasihan masyarakat. Nek diwarai, mboten biasane nganggo kode. Nggih, mboten napa-napa diwarai nggih. Tapi sekali lagi ini loh pemilihan. Jadi dalam kita beragama itu kan banyak pilihan nggih. Nggih, banyak pilihan, baru sholat aja banyak pilihan. Subhana rabbiyal a'la sekali atau tiga atau tidak sama sekali. Kan pilihan itu. Atau 7 atau 11 subhana rabbiyal a'la, 7 9 11. Pilihan nggih. Ya tapi kalau Anda jadi imam ya jangan pilih yang subhana rabbiyal a'la 11 dong. Apa-apaan imam itu? Kanjeng Nabi Rasulullah SAW aja menegur sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat istimewa. Afattana anta ya Mu'adz. Kamu ini tukang fitnah wahai Mu'adz. Lu begitu, ini lo fikih sosial. Perhatikan jamaah, perhatikan masyarakat. Jangan asal mentang-mentang menurut bacaan Anda. Iya dalam kitab bener. Tapi implementasi aplikasi di masyarakat, kasihanilah mereka. Ngeten iki kalau gitu geremengi sampean nang imam subuh dawu-dawu lah ana tuntunane soalé. Mosok ya subuh wae kok kuliah kulhu lah ngono. Subuh kuliah kulhu. Nek bar maghrib kuliah kulhu memper lah. Ngoten nggih. Kuliah kulhu terus yo sekali-kali latihan sithik. Ngoten nggih. Nah begitu. Ya ampun. Agama itu banyak pilihan tetapi ya apalagi tadi sebagai tokoh masyarakat ya milih yang jangan terlalu menyulitkan masyarakat. Nggih. Dan itu mohon maaf langsung lagi sekali tembak. Wahabi tidak paham, teori seperti ini tidak paham. Maunya niru Rasulullah, lu mana kuat kan? Masyarakat kita niru pada masa Rasulullah mana kuat? Rasulullah itu wudhu itu satu batok nopo satu tempurung kelapa cukup jenengan cukup. Baru masalah wudhu kita langsung kembali kepada Rasulullah. Sejak kapan kita jauh dari Rasulullah? Kita selalu berusaha mendekat kepada Rasulullah melalui para ulama yang paham fikih sosial, tidak sekedar fikih tapi fikih sosial, penerapannya kepada masyarakat. Makanya sekaligus lagi-lagi ini contoh saja, kita ambil contoh yang sudah jelas. Mbah Maimun Zubair. Lu kalau pakai kitab-kitab fikih biasa, jamaah di sarang Jumatan itu ya banyak yang nggak sah loh. Berdekatan masjid banyak. Enggak, banyak Jumatan. Tapi Mbah Maimun zamannya sudah begini ya sudah pakai yang lain saja. Masih ada ulama yang membolehkan, kasihan masyarakat. Ketimbang enggak jamaah Jumatan sama sekali. Apalagi Masya Allah masjid sana imamnya lawan politik, saya nggak mau di sana. La ilaha illallah. Ya sudahlah dimaklumi, udah ada masjid sini gitu. Lo kan wonten ya. Oh, lawan politik ya iso.
gawe masjid. Tapi kalau sudah pertimbangan penuh, pertimbangan terlalu jauh ya silahkan membuat masjid. Tapi meskipun dekat kalau sudah terlanjur ya sudahlah, bagaimana? Kita cari kaul yang ringan-ringan gitu. Tapi jangan sejak semula nyari kaul yang ringan. Kalau sudah mendarah daging di masyarakat, gitu. Makanya begini terus terang, 7 hari 40 hari peringatan, pitung dino metang puluh, gitu. Itu sebetulnya hanya sekedar kebiasaan. Tapi kemudian ya dikasih bacaan-bacaan yang baik. Nah, begitu. Lah masyarakat sudah terlanjur kecanduan. Mosok ora dipitung dina nilai, kan gitu kan? Nggih. Wah, ini yang harus dirubah adalah kebiasaan masyarakat karena tidak ada ajarannya. Keras ngono iku lha apa? Wali Songo melihat, orang-orang Jawa kok seneng ya 7 hari, 40 hari, 100.000 ya sudah. Nah, yang jelas ada aturannya adalah memang bersedekah untuk mayit. Itu ya jelas itu. Wahabi pun harus mengakui. Nek Wahabi sampai gerah mengakui sedekah untuk mayit ya ora usah melu-melu sinau Islam ngono ae. Enggak ha. Ya itu jelas. Tetapi bahwa waktu-waktu itu ya hanya 3 hari yang jelas nggih. Nggih, mboten nonton tuntunane kalau pemilihan hari. Nah, nggih. Tidak, nggih. Nah, itu. Lah ada yang misalnya ini aneh ya. Jadi kalau orang yang mukmin itu ya memang ada harapan, ada keterangan lain di hadis lain. Ya selama 7 hari ini banyak selalu tanya-tanya terus sama malaikat. Kita doakan. Kalau orang munafik itu ditanyanya sampai 40 hari. Lu berarti kowe nganggep mbah munafik ngombok 40. Oh, itu ora paham meneh iku. Kita kan nggak tahu. Nah, makanya sama-sama nggak tahu dilakukan semua 7 hari ya diperingati, 40 hari ya diperingati gitu aja kok repot. Apa bakune yen ora gelem ngekeki berkat lah kowe iku. Ngono ah. Nggih, ono bitnah-bitnahno wae. Lah ya tekan dindi malah. Wangsul mriki ora barbar iki. Jadi itu tadi man syahidat lahu dzatu kabit taqdim wa sirru kabit ta'zim. Jadi guru yang benar itu adalah ketika kita ingin segala sesuatu kita dahulukan guru kita. Milih nama biar guru kita, nggih. Menentukan ini biar guru kita. Itu otomatis sudah. Wah, matur yai wae, itu kan. Nggih, iki enake aku arep mbangun pondasi pertama iki enake kapan dina apa, pasaran apa. Nek cara hitungan iku ya enake iki. Aja ana gurum takonno gurum kan begitu. Padahal duduk pondasi lho niku. Piro lah barang yo arep dienggo toko wae, tokone cilik wae kok ngono. Nah, iya, toko kecil aja kok mau memulai membangun aja kok ngerepoti guru. Enggak begitu, karena memang ini murid yang benar-benar mendapatkan guru, hatinya selalu mengutamakan gurunya. Lah ketika kemudian guru itu tidak di hadapan, apalagi ketika gurunya sudah dipanggil oleh Allah, tetap mengenangnya dengan segala kenangan yang baik. Sampai ya inilah sampai ketika pun selama hidup sang guru itu sang guru tidak mengajarkan semua hal, gitu kan terbatas ya. Ketika pun toh selama hidup sang guru tidak mengajarkan segala hal. Ketika guru itu sudah meninggal, murid yang baik yang artinya mendapatkan guru yang baik, maka dia pun kemudian setiap kali mau melangkah itu selalu ingat-ingat guru. Saya mau memilih ini, memang kayaknya guru saya belum pernah menunjukkan saya kepada hal ini. Tapi kira-kira lah gitu. Kira-kira kalau saya melakukan ini, kira-kira guru saya bisa merestui atau tidak ya. Dipikir, wah kayaknya enggak sih. Wong guru ini waktu
hal yang hampir sama dulu nggak seneng kok. Nah, makanya terus kemudian sudah nggak usah. Padahal belum pernah diajarkan gurunya. Itu wasirruka Bapak itu tadi. Wasirruka bitta'lim. As-syaikhu utawi guru. Man iku wong hadzabaka kang bersihake sapa man ka ing sira bi akhlaki kelawan akhlake guru. Wa adzabaka lan murui pekerti sapa guru ka ing sira bi itraqihi kelawan oleh nunduke guru. Guru nunduk niku ya guru nunduk di segala hal. Menundukkan kepala itu maksudnya tidak hanya sekedar menundukkan kepala, tapi merendahkan hati, rendah hati, nggih. Tawaduk. Jadi misalnya ya mohon maaf nggih. Contoh yang kecil saja. Perkumpulan para kiai. Loh kok yang disuruh mimpin doa kok yang itu? Muridnya yang salah satu kiai yang lain kan tersinggung. Kok enggak guru saya lebih sepuh misalnya begitu ya. Itu sering saya melihat kasus seperti itu. Itu sekedar contoh ya, sekedar untuk memimpin doa atau memimpin tahlil atau memimpin apalah. Kemudian nampaknya guru ini paham, murid saya kok enggak seneng ketika saya tidak dikasih posisi di masyarakat. Maka sang guru langsung ngendikan, untuk apa? Saya enggak kebagian doa kan malah enak. Ya, saya enggak kebagian pimpin tahlil kan malah enak. Saya enggak kebagian mau itu kan malah enak. Apalagi siapalah saya ini. Muridnya enggak terima. Penjenengan ini lebih sepuh penjenengan. Nah, tundukkan kepalamu. Nah, ini juga begitu. Tapi santri itu terkadang karena cinta yang luar biasa kepada kiainya dilecehkan orang siap mati ya kiai santrinya, nggih. Nggih. Atau dalam ranah yang lebih luas, siapa dari Nahdliyin yang tidak tersinggung ketika Gus Dur dilengserkan dengan keji? Pun cetonah iki. Siapa dari Nahdliyin yang tidak tersinggung Gus Dur dilecehkan dengan cara-cara yang keji? Dengan hanya tuduhan beberapa kasus yang tidak pernah terbukti secara pengadilan, tapi secara politis dijatuhkan. Berapa ribu orang waktu itu siap mati membela Gus Dur. Tapi Gus Dur guru kita, Gus Dur guru kita, guru bangsa. Sudahlah, menunduk saja. Saya keluar dari istana ya cuman pakai celana kolor gini kok. Nggak ada yang perlu dibela-bela matian hanya sekedar jabatan. Loh itu ajaran yang luar biasa. Ini loh guru sejati. Padahal kira-kira mohon maaf ini sekedar ya karena sudah selesai ya. Tapi harus kita boleh memaafkan. Kita memaafkan mereka-mereka yang telah keji menurunkan Gus Dur. Tapi kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa dalam rangka dendam tidak, yaitu untuk pelajaran bangsa. Kejahatan-kejahatan itu. Kalau seandainya waktu itu Gus Dur satu kata saja, serbu. Jenengan wonten ta mboten Mas Rahim? Waku wani. Kula mau melu wani, ngono Kairo kula balik, melu balik. Disigotri kok apa? Enggak. Lah berarti kalau sudah pada gitu ya Gus Dur sama halnya dengan politikus murahan. Kalau begitu serbu begitu. Apalagi tambah takbir, waktu itu belum populer takbirnya, nggih. Nggih gitu. Hah? Termasuk sabilillah ngoten niku. Mboten bela kursi kok. Mati ya sangit lagi. Ini guru bangsa kita, diakui atau tidak, Anda masih suka atau masih menganggap Gus Dur ini itu. Ini jabatan prestisius, presiden dilengserkan begitu saja tanpa alasan yang sebab. Tanpa alasan yang jelas. Ya kalau ada alasan yang jelas monggo lah. Buktikan di pengadilan.
cari komite pencari fakta. Oh, bentuk komite pencari fakta. Mau nggak? Berani nggak? Itu, tapi tidak untuk itu. Kalaupun nanti disetujui ada komite pencari fakta pelengseran Gus Dur pasti nangis di kuburan. Idola apa ngono wae kok repot. Iya kan? Enggak. Lah kita punya guru dilecehkan orang lain. Iya kita bagaimana Kiai? Lah apa wong aku ya ora tersinggung kok. Kok kowe tersinggungi lah apa sing duwe awak ki sapa? Nah, begitu. Tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian kalau hanya sekedar jabatan. Apalagi jabatan politik. Makanya Gus Dur melanjutkan dawuhnya, tidak ada yang lebih penting dalam politik kecuali kemanusiaan. Nah, kira-kira politiknya sepasang baliho itu nganggo kemanusiaan ta ora? Mbah kono jenengan pikir piyambak. Balin neh. Astagfirullahaladzim. Wa anaro lan madangi sinten guru batinaka ing batin ira bi isyraqi kelawan mencoronge guru. Nggih. Ya, cahaya-cahaya yang terpancar dari seorang guru menerangi batin kita. Asyaikhu utawi guru man iku wong jamaah kang ngumpuli sapa man ka ing sira fi huduri nggih ing dalem hadire guru wa hafidzoka lan ngreksa sapa man ka ing sira fi maghibi ing dalem gaibe guru. Guru yang benar adalah yang selalu dekat dengan Anda ketika ada di depan. Ketika bersama dengan guru, ya guru itu bersama dengan kita ketika ada. Tapi ketika guru itu sudah sedang tidak ada atau apalagi muridnya menjauh, nggih. Muridnya sudah lulus, ditugaskan keluar Jawa dakwah gitu kan. Gurunya di Jawa masih selalu mendoakan. Nggih, masih selalu mendoakan. Bahkan sering kali ditelepon, kamu di sana bagaimana? Itu, oh ini cerita berulang kali. Mbah Maimun itu tiba-tiba ingat muridnya yang entah sudah berapa puluh tahun lulus. Dan pirsa tahu, wah ini murid saya ini orang baik, tapi ya rezekinya masih kurang, masih seret. Ngutus seorang santri, coba dicek keadaan murid saya yang ini bagaimana? Lah santri niki wae terlalu jujur. Terus, Kang, aku diutus yai takon kowe wis duwe duit ta? Wis jan santri koplo temenan iki. Ada banyak cerita di situ. Terus pulang lapor Mbah Maimun. Mbah sampun kula tangleti pancen tesik melarat. Kowe iku ya ngono ah. Wong tak kon ngecek iku ya maksude konggone akadoan ra. La ilaha illallah nggih jujur. Kang kowe wis sugih ta durung? Kenapa diutus yai aku takon kowe. Nah, itu berarti ketika guru sedang tidak di hadapan selalu memperhatikan. Nah inilah guru yang benar gitu kan. Nah, coba nek guru-guru biasa yang sekolah-sekolah biasa, mbah lulusan tahun piro mbah ora ngerti ngono ya. Muridnya ya lali, gurune ya lali. Kalau ada murid yang bagus, tiba-tiba sudah tua, Bapak masih ingat saya, katanya ya. Saya lulusan tahun sekian yang dulu, padahal jujur saja, enggak ingat, oh iya, padahal ya orang. Ngono terkadang muridnya yang pinter ya, kula sinten jae. Lah ini kritikan keras untuk seorang guru. Astagfirullahaladzim. Bon mangsul menawi. Wa qala al-muallif rahimahullah taala. Fi lataifil minan ing dalem kitab lataiful minan. Ing dawuh walaisa lan ora ana. Niki dawa tapi nggih mun sak tutuke lah ora apa-apa.
Syaikhuka apa guru ira, sapa guru ira man iku wong sami takang krungu sira minhu saking man. Nah niki lho, kula winganan ndak pun matur jenengan niki kula niki mboten gurune jenengan, jenengan nrimo midanget saking kula tok. Niki cetok. Guru itu bukan seseorang yang hanya kamu mendengar darinya. Itu bukan guru itu. Guru sing apik lho nggih maksudnya nggih. Jenengan hati-hati ampun nganggep kula guru lho. Jenengan namung midanget saking kula tok. Niki cetok niki. Nggih. Iya maca kitab tok kula niki, tukang maca ngoten lho. Nah itu guru. Nggih, giliran mangke maksudnya nggih. Ini jelas musannaf dalam kitab Lataiful Minan berkata, gurumu bukan orang yang sekedar kamu mendengarkan darinya, itu bukan guru. Lah terus bagaimana? Innama syaikhuka angin pestine utawi guru ira man iku wong akhadta kang jupuk sira. Jupuk apa wae? Jupuk etika nggih anhu saking man. Kalau Anda selalu ingin mencontoh seseorang, itulah guru Anda. Nggih, jenengan tertarik nyontoh aku lho apa blas ora ana sing nabi contoh ya. Jadi kalau kita ingin iya kan dikit-dikit mau apa ini ya sekedar acara-acara kecil ini kalau dulu guru saya begini. Nah, makanya kenapa bacaan-bacaan tertentu itu kan apa kalau di kalangan pesantren apa diharapkan dengan sangat meskipun bukan wajib nggih. Bahkan ada orang yang seperti wajib yaitu apa? Ijazah. Nggih. Janjane niku sing bener niku napa likulli haulim minal ahwali muktahimi napa muktahami. Cara jenengan monggo. Nek kula rasa bingung guru kula pripun? Mulane kula tetep muktahimi wong sedaya guru kula muktahimi. Allahu a'lam jenengan kalek milih gurune sing ndi ngoten mawon. Nggih. Bukan kok karena wah ini kayaknya kalau di i'rab malah kowe iku sapa tukang i'rab. Nggih, kalau saya karena guru saya muktahimi ya udah saya muktahimi. Selesai. Nggih. Niku bon. Sholawat adrikni niku napa? Daqat hilati. Adrikni. Wonten ditambahi ya Allah, wonten sing boten. Karek gurune napa pripun? Mboten kangge kata adrikna apa adrikni. Karek gurune. Karek gurune. Saya kalau khutbah yang kedua kan menu ilahi hadza haluna la yakhfa alaik. Kok enggak ilahana? Guru kula ngoten ket Mbah Dolah sampe Mbah Saleh khutbah ya ilahi hadza haluna la yakhfa alaik. Lah apa napa jenenge meres utek durung karuan bener iki. Mboten benten ah. Khutbah itu kan ilahi hadza haluna, lo kan kita semua. Ya, kalau ilahi anta maksudi ya kudu ini ku cerdani nggih. Nah itu ya sudah ilahi hadza haluna la yakhfa alaik. Nggih. Sama saja Ibnu Malik ini tukang nahwu, pakarnya nahwu, alfiyah itu. Mestinya yang bener, yang indah itu boten kok lana tapi nggih lana nggih. Wallahu yakdi bihibati wallahu yakdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Mestinya yang baik itu lana. Yang baik itu lana nggih ha. Wong boten li senajan walahu. Untuk saya dan untuk guru saya, kita semua kenapa sih? Tapi Ibnu Malik pakainya li walahu. Malah ada alil nahwu. Lah kalau saya ya wis Allah maj'al qira'atana fidaan lana walahu walaha walahum minan nar ya ora apa-apa. Tapi nek wong sing kemliti mbok walana dak wis ngono. Ya. Allah maj'al qira'atana fidaan lana walahu walaha walahum minan nar. Ketemu ambe walakum ngoten sing ketok niki ngoten. Nggih. Guru-guru kita begitu gitu aja. Berarti kita mengambil itu guru kita berarti. Kalau sekedar mendengar itu belum guru.
Walaisa lan ora ana sayhuka sapa guru ira man iku wong wajahat kang ngadepi ka ing sira ibaratu apa tembunge guru. Innama sayhuka angin pestine utawi guru ira alladzi iku wong atharat kang nglabeti fika ing dalem sira isyaratuhu apa isyarate wong. Kalau kita sekedar menghafal dawuh guru gampang, nggih napa mboten? Menghafal dawuh guru paling gampang, apalagi sekarang anak-anak muda kreatif bagus. Ya, tapi untuk anak muda, untuk orang tua nggak perlu. Apa ada napa nggih? Napa nek kula njelaske akun niku, pokoke ana wong duwe internet ngoten nggih, wis gampangane ngoten. Terus jenenge dawuh guru. Banyak itu, nggih. Dawuh saikhina. Dawuh guru bagus, tapi hanya untuk anak muda. Kalau kita, untuk apa kita menghafal dawuh guru kalau kita selama ini dawuh guru itu tidak pernah mempengaruhi kita. Kalau dawuh mempengaruhi kita, bisa jadi karena kita pekewuh dengan dulu. Tapi kalau isyaratnya, nah ini loh, sampai isyarat itu mempengaruhi hidup kita. Isyarat ya, isyarat itu apa sih? Isyarat itu kalau dibandingkan dengan ucapan. Ya misalnya ngeten loh, nyun sewu ya. Ini perbedaan pengertian isyarat dalam ilmu tasawuf. Kalau sekedar itu Mas Rohim, itu menunjukkan, bukan isyarat. Tapi kalau iku loh Mas Rohim, iku loh, nah itu isyarat. Kita bisa menangkap dan menggunakan, bahkan kita terpengaruh oleh isyarat-isyarat guru, kita sudah mendapatkan guru. Meskipun guru tidak pernah mengucapkan. Kalau sekedar ucapan mudah, bakul jamu lebih pinter ketimbang kiai. Gini oke. Dai-dai medsos lebih laris ketimbang Mbah Maimun, ketimbang Habib Lutfi kalau perlu. Iya, dai medsos. Karena itu hanya ucapan. Ya saya gara-gara ucapan dai ini hidup saya menjadi baik. Ya. Anda masih sekedar pertengahan ke bawah. Kalau sudah tinggi itu isyarat saja. Dan isyarat Anda harus bertemu dengan beliau. Tidak hanya sekedar di media sosial. Bertemu, melihat perilaku keseharian. Kenapa Kiai begini? Kiai melakukan sesuatu yang remeh sekalipun. Tidak, Masya Allah, jauh dari masalah sholat, jauh dari masalah puasa, jauh dari masalah zikir. Perilaku biasa. Tapi kemudian kita langsung memahami dan terpengaruh. Ya Allah, kiai itu begitu ya. Saya pernah memberikan contoh ya. Ketika kiai itu, saya nderek ke tindakan di perjalanan, kiai kehabisan rokok, ngersakake rokok saya. Kan? Itu pun rokok saya yang sebelumnya pemberian kiai. Bon. Karena kiai sebelumnya masih ada banyak rokok di jok belakang, di bagasi. Nah, daripada buka-buka ya perjalanan. Terus mulai juana, malam-malam jam 3 malam. Beliau sudah menahan kencing, menahan seni. Namanya orang sepuh itu kan menahan kencing kan susah. Makanya hanya sekedar nek iso rada cepet sithik, kalau bisa agak cepet jalanan kosong saja. Siap, sopir siap. Alhamdulillah nyampe Kajen. Sampai di Kajen, mestinya pertama kali yang dilakukan kiai apa? Kencing. Enggak, buka koper dulu ganti rokok untuk saya. Bayar utang dhisik. Itu persoalan sepele. Nggih napa mboten? Persoalan sepele, tapi alhamdulillah isyarat itu saya dahulukan kepentingan orang lain. Kalau sekedar saya nasihati anak-anak, dahulukan kepentingan orang lain, siap, nganggur siap doa. Kalaupun toh iya, kemudian murid saya bisa mendahulukan kepentingan itu masih rendahan. Tapi kalau perilaku seorang guru sampai mempengaruhi sebagai ajaran hidup dalam diri seorang murid, itulah guru yang luar biasa. Lah guru itu harus berhadapan kalau pingin guru yang seperti itu. Kalau sekedar guru keilmuan memang bolehlah lewat media sosial, nggak apa-apa. Jarak jauh nggak apa-apa, ya apalagi masa pandemi. Tapi hanya sekedar guru ilmu, bukan guru perilaku.
niku mbon semanten mawon niku tesih kuwatah itu masih banyak perkataan musannaf tentang seorang guru dan murid. Ya Allah mung tok petang lari wis ra apa-apa nggih. Sumakal wallahu alam bisawab. Tetap kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, kenalan siapapun, dan juga yang sedang sakit segera sembuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.